Pemirsa sudah bergabung bersama kita, anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon. Selamat malam, Bang Effendi. Halo, Bang. Bang Effendi, selamat malam. Halo, halo, Oke, kita sudah selamat dengar malam. suaranya. Akhirnya bisa bergabung di segmen akhir ya, Bang ya. Boleh kita minta tanggapannya, Ya. bagaimana kemudian komitmen dari parlemen tentunya untuk mendukung pemblokiran atau pemberantasan situs judi online ini, Bang? Ya tentu kami sama dengan yang dirasakan seluruh rakyat Indonesia ya, karena judi itu dilarang, maka dalam bentuk apapun termasuk online ya tidak boleh diberikan ruang. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah, CQ, Kementerian Kominfo dan Pak Dirjen Samuel yang hebat ini ya memang perlu terus didukung karena hilang satu tumbuh seribu. Jadi ya take down satu keluar 10, keluar 100. Saya kira harus ada metode juga ya untuk bukan hanya undang-undang atau ketentuan, tapi harus ada juga cara menghadang karena itu kan operatornya kan bukan di Indonesia ya. Jadi kita hanya dipakai aja ruang digital kita untuk jadi mediator, jadi katalisator untuk permainan judi online itu ya. Ya bagaimana kita apakah harus meningkatkan karena di negara lain tidak dilarang. Ya kita tahu Singapura tidak dilarang judi, Australia tidak dilarang. Nah ini yang masalah Pak Dirjen. Ya, kita mau bagaimana negara lain. Nah itu kan semua kan perangkat lunaknya kan ada di negeri seberang semua, bukan di Indonesia. Jadi 100.000 tiap hari di take down dibunuh oleh Pak Dirjen pun 100.000 juga yang keluar lagi setiap hari dia. Sampai saat ini Ini DPR yang apakah jadi sudah pernah masalah. menerima ada aduan mungkin dari masyarakat yang menjadi korban begitu, Bang, dari judi online ini? Kalau yang jadi korban mungkin ya mereka kalau dia punya kebiasaan bermain judi biasanya nggak akan cerita. Oke. Tapi Nggak ini cerita kan justru ya? nggak akan cerita. Orang kalah judi itu nggak pernah ngaku. Iya betul betul betul. Ya, Bagaimana kemudian upaya dari DPR ini tentunya untuk memaksimalkan hukuman ini tentunya bagi penyelenggara judi online? Ya, secara hukum kita kan sudah melarang. Tapi karena dia melalui perangkat digital dunia maya yang dengan segala keterbatasan teknologi juga sulit kita menghambatnya. Karena misalnya dia tertangkap, mungkin hampir setiap anak remaja ya bermain ya. Remaja, ibu-ibu yang dulu biasa main di bursa, sekarang gainnya nggak terlalu besar. Mungkin juga teman-teman presenter TV juga main-mainnya iseng-iseng lah. Orang asik kan itu main judi online itu. Nah jadi Ya, gimana Bang? Jadi pasang gimana Bang payung sekian. hukumnya Bang? Ya payung hukumnya karena operatornya bermain di luar batas negara kita, ya harus dicari untuk bilateral agreement seperti model ya antar negara-negara yang melakukan operasi atau usaha itu ya, seperti misalnya dengan Singapura. Mampukah kita meningkatkan ada perjanjian bilateral untuk melarang, meniadakan, melakukan penyetopan misalnya begitu. Oke. Tapi kalau Pak Samuel terus yang kita cecer untuk melakukan itu ya nggak akan mungkin. Oke. Ya, Dan kita itu juga tentunya cek kita di nantikan bagaimana BSS. upaya dari DPR juga. Tapi ingin saya ke Pak Alphonse. Pak, ini kan ada berbagai macam modus begitu ya. Bukan hanya modus sih, bukan modus ya sebutannya, tapi istilahnya marketing begitu. Bisa lewat WA juga. Dari pakar IT sendiri sudah men-trace-nya seperti apa sih? Karena kan ini juga sampai ke WA begitu ya, sampai nomor handphone segala. Ini kan cara marketingnya mereka. Jadi kalau memang serius ingin ditindak,
waktu mereka melakukan broadcast SMS, melakukan broadcast WA, sebenarnya nomor itu bisa diidentifikasi. Jadi penegak hukum harusnya memiliki perangkat dan kemampuan untuk melakukan hal itu. Jadi mungkin saya sarankan ada satu tim satgas jika ini memang serius ingin disikapi gitu loh. Seperti kalau pinjolnya ada satgas waspada investasi di mana OJK yang menjadi motornya. Nah, apakah nanti ada satgas waspada perjudian atau apa? Lalu ada koordinasi karena untuk penindakan kan Kominfo juga nggak bisa. Ya, harus ada kepolisian dan pihak yang terkait gitu loh. Jadi datanya sih ada. Kalau misalnya ada yang broadcast SMS kan ketahuan nomornya. Yeah. Nomor itu bisa dilacak, diminta ke operator. Nomor ini dia dari mana? Operator kan bisa kasih tahu, oh ini lokasi sini. Nah bisa bergerak cepat, lalu bisa ditindak. Itu salah satu contohnya. Dari WA juga sama. Kalau udah ketahuan nomornya tanpa perlu tahu isinya, cuman satu orang nerima aja, lihat aja pengirimnya siapa, langsung bisa diidentifikasi. Oke, Mas Yudi mungkin punya cerita tentang hal ini. Apakah pernah mendapatkan japri-japrian begitu lewat WA terkait dengan penawaran atau iklan-iklan itu? Biasanya promosi-promosi yang menggiurkan mereka gitu, bilangnya udah pasti dapat, udah pasti menguntungkan. Oh gitu, sering dapat berarti ya? Iya, istilahnya mau dibantu dapat jackpot Kak gitu. Pokoknya ngeluarin kata-kata mutiara gitu. Oke, dan sempat tergiur juga berarti Mas? Enggak sih, saya kan udah cukup satu, nerima kalah, saya nggak mau nyoba lagi. Oke. Besoknya daripada tambah runyam sakau lagi, pengen main, saya ganti nomor aja udah. Mas Yudi, mungkin ini bisa, karena kan Mas Yudi sudah bercerita ya, mungkin bisa diberikan harapan dan mungkin juga pesan begitu ya, karena tentunya banyak juga yang mungkin masih berada di posisi Mas Yudi beberapa tahun yang lalu. Bisa disampaikan Mas? Kalau main judi itu bener nggak ada untungnya gitu. Dampaknya kemana-mana, ke saudara, ke keluarga, ke teman dekat, bahkan orang yang baru kenal aja mungkin bisa kena dampaknya gitu. Kalau untuk kekalahan ya udah ikhlasin aja gitu. Nggak usah dikejar gimana kita untuk melunasi hutang gitu. Nggak bakalan nemu, nggak bakalan kebalik. Semua kekalahan ikhlasin, buka lembaran baru gitu. Mungkin salah satunya ada yang memanage keuangan. Siapa nih yang dipercaya untuk memanage keuangan kita? Kalau saya pribadi, istri saya sendiri gitu. Oke. Terakhir Pak Semi, kemudian kita ingin dengar upaya pemerintah, tapi juga mungkin kalau tadi Bang Effendi mengatakan tidak hanya dari pemerintah saja, koordinasi yang dilakukan juga antar lembaga atau lintas instansi. Seperti apa kemudian langkah strategisnya atau langkah kritis yang bisa dilakukan? Jadi masukan dari Pak Alphonse juga menarik juga, jadi koordinasinya. Jadi kita kan sebenarnya ini upayanya adalah mempersempit ruang gerak mereka ya. Tadi salah satunya bagaimana mereka tidak bisa mengiklankan di SMS, itu bisa kita kejar. Itu sih upaya-upaya. Tapi tadi yang paling penting juga ya, bisa menahan diri juga. Tadi memang karena ruang kita ini sangat luas. Kalau ada orangnya di Indonesia sih pasti kita tangkap. Itu kan masalahnya tadi Pak Effendi sudah bilang, ini pelakunya seluruh dunia. Dan di negara belahan dunia lainnya itu ini adalah legal. Ini yang harus kita sinkronkan juga. Sinkronkan itu bagaimana? Apakah ada upaya-upaya lain ya? Kita sangat terbuka. Termasuk tadi kalau saya dalam bayangan saya di ruang digital itu sebaiknya memang diatur pengaturan. Jadi bukan pelarangan. Jadi makanya kecuali nanti mereka melanggar aturan baru kita lakukan upaya-upaya pemblokiran. Itu juga punya ada solusi-solusi yang perlu harus berani ngambil terobosan. Kalau nggak kita akan diselimuti oleh tadi di negara-negara yang lainnya ada ini bagaimana ini. Tadi upaya yang lainnya adalah tadi berkoordinasi dengan negara lainnya namanya. Itu juga adalah suatu upaya yang menarik. Kalau tidak nanti semua apinya saya blok nih. Gitu ya Pak. Semua IP dari negara itu saya blok. Nah, itu bisa juga, tapi kan ada hal-hal yang lain yang sebenarnya menguntungkan dengan membukanya itu dengan negara itu. Itu kira-kira Pak. Tapi memang ini harusnya diselesaikan bersama dan perlu ada terobosan-terobosan termasuk ya tadi kedewasaan kita sudah dewasa nggak kita menghadapi tantangan-tantangan di zaman modern ini.
Oke, kita harapkan ini upaya dilakukan bersama dan juga serius begitu ya, kita harapkan karena tentunya ini sudah sangat merugikan masyarakat. Kita tidak berharap ada Mas Yudi ataupun teman-teman Mas Yudi lain yang juga mengalami hal yang sangat merugikan ini. Tapi terima kasih sudah berbagi di Indonesia Business Forum. Terima kasih Bapak Samuel, terima kasih Bapak Alphonse, terima kasih Bapak Effendi dan juga Mas Yudi sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Sehat-sehat selalu Bapak-bapak dan juga Mas, dan pemirsa. Perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Indonesia Business Forum. Wakili keren bertugas, saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.